Tunan. Apakah suara saya jelas? Jelas, Kak. Oke, baik. Ya, saudara, saya masih di Manado pelayanan. Nah, hari ini, saudara, kita mau sama-sama kembali diingatkan ya bagaimana kita mempraktekkan disiplin berkomunitas. Nah, saudara, disiplin berkomunitas adalah bagian dari disiplin-disiplin rohani yang kalau kita praktekkan, berarti kita terus-menerus membangun manusia roh kita. Nah, kalau manusia roh kita terus bertumbuh serupa Kristus, ya maka kita bisa menjadi bagian dari komunitas kerajaan yang Tuhan mau kita bangun, saudara. Nah, karena itu, mari kita kembali diingatkan tentang disiplin berkomunitas. Nah, saya mau ingatkan dulu, saudara, bagaimana kita mempraktekkan disiplin-disiplin rohani dan apa manfaatnya ketika kita mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Nah, masih ingat, saudara, disiplin-disiplin rohani itu adalah sarana kasih karunia. Ketika kita praktekkan disiplin-disiplin rohani, maka saudara, kasih karunia mengalir, bekerja dalam hidup kita. Dan lewat kasih karunia itu kita mengalami perubahan manusia roh, transformasi manusia roh dari dalam. Karena itu mari kita praktek, saudara, disiplin-disiplin rohani. Nah, kita lihat ayatnya, next. Kalau saudara perhatikan Yohanes 15 ayat 4 sampai ayat 5, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saudara, untuk berbuah ada dua tindakan yang kita perlu ya kerjakan, saudara. Ya, pertama adalah kita mesti tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Kristus, karena kita adalah carang. Ya, maka carang mesti tinggal di dalam pokok. Nah, yang kedua, saudara, kita mesti membiarkan Kristus tinggal di dalam kita. Atau carang mesti membiarkan pokok tinggal di dalam dia. Ya, jadi saling tinggal. Ya, kita tinggal dalam Tuhan Yesus tinggal di dalam kita. Nah, kalau dua ini terjadi, saudara, maka carang pasti berbuah. Tidak usah ngeden. Ya, tidak susah berbuah itu. Otomatis berbuah. Secara wajar dia akan berbuah. Ya, tinggal carangnya tinggal di dalam pokok dan pokoknya tinggal di dalam carang. Nah, saudara, kita tahu pokoknya adalah Kristus, carangnya adalah kita. Jadi kita mesti tinggal di dalam pokok, di dalam Kristus. Kristus, pokok, tinggal di dalam kita, carangnya. Nah, kalau dua itu terpenuhi, pasti berbuah, pasti. Nah, kita semua tahu ayat-ayat ini, saudara, mengerti, ya, saudaraku udah banyak tahu, mungkin dari sekolah minggu kita udah nyanyiin lagunya, ya, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Kita tahu ini, saudara. Cuman pertanyaannya, kita ngerti nggak mempraktekkannya? Nah, itu. Kita nggak ngerti prakteknya, saudara. Nah, sebenarnya prakteknya adalah disiplin-disiplin rohani. Ya, itu dia begitu sederhana. Nah, kita lihat
Ya, jadi ada disiplin rohani. Disiplin rohani itu membuat kita tinggal dengan Kristus dan Kristus tinggal dengan kita, saudara. Nah, makanya ada dua macam disiplin rohani. Kita lihat pertama, jenis disiplin rohani yang membuat kita bisa tinggal di dalam Dia. Nah, ini disebut disiplin penyangkalan diri. Ini disiplin untuk kita tinggal di dalam Dia. Kenapa? Karena kalau kita nggak menyangkal diri, saudara, kita nggak bisa tinggal di dalam Kristus, kita nggak bisa ikut Kristus, karena kalau kita nggak menyangkal diri, kita maunya ikut diri sendiri. Nah, nanti saudara baca, saya nggak ada waktu mengutip ayat ini, di dalam Lukas 9. Ya, nanti saudara baca aja. Di dalam Lukas 9, saudara, di dalam ayat yang ke-24, ya, sebentar, saya bacakan buat saudara Lukas 9, ayat yang ke-24, ya, dikatakan begini, saudara, ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, nah ini, orang yang mau nempel sama Tuhan, mau ikut Dia, carang yang mau nempel sama pokoknya, mau ikut Dia, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap bulan. Amin. Yang amin ngantuk. Setiap apa? Minggu. Amin. Nah, amin lagi, ngantuk lagi. Setiap apa? Hari. Dan mengikut aku. Ya, ini dia, saudara. Nah, ini penting. Yesus bilang, ya, Dia berkata kepada semua yang ya dengar firman-Nya, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau menjadi muridku, itu artinya mengikut aku. Ya, apa katanya, saudara? Setiap orang yang mau nempel sama aku, mau ikut sama aku, ia harus, ya ini nggak bisa, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya tiap hari, dan mengikut aku. Nah, ini dia, saudara. Jadi, kalau kita nggak sangkal diri memikul salib tiap hari, kita nggak bisa nempel sama Tuhan, ikut sama Dia. Nggak bisa. Jadi untuk tinggal di dalam Kristus, saudara, kita mesti praktek disiplin-disiplin penyangkalan diri. Nah, apa saja disiplin-disiplin penyangkalan diri? Pertama, kerahasiaan. Nah, itu kita ya udah bahas sedikit beberapa waktu yang lalu. Disiplin kerahasiaan itu adalah kita tidak mau melakukan apapun untuk dipuji orang. Kalau kita dipuji, saudara, itu kita mengenakkan ego. Kita pelihara ego kita. Kita besarkan ego kita. Kita sukakan ego kita. Ya, nah, ego kita nggak mati-mati karena dipiara terus, diberi makan terus. Ya, makanya kita mesti praktek disiplin kerahasiaan. Itu membunuh ego, saudara. Ya, semakin kita praktek disiplin kerahasiaan, kita semakin tinggal di dalam Kristus. Disiplin memberi, wow, itu mematikan ego. Ya, saudara, kita udah belajar kan? Ya, kalau orang yang egois, nggak mau dia memberi. Kalaupun dia memberi, saudara, memberinya untuk dapat lagi. Ya, untuk mencari apa, saudara, pengembaliannya. Saya kasih Tuhan segini, dia harus kasih saya segini. Wah, itu dia. Itu memberi yang salah. Ya, puasa, oh itu mematikan ego, saudara. Ya, jadi kita mesti praktek menyendiri, berdiam diri. Ini juga mematikan ego. Ya, kita mesti belajar slowing down. Ya, jangan dikuasai oleh ketergesaan. Ya, kita mesti praktek sabat. Ya, nah ini saudara, sabat. Ya, itu adalah untuk apa, saudara? Supaya ya kita nggak dikuasai oleh ketergesaan. Ya, hidup kita pontang-panting
Ya, saudara, ego kita biarin, dia mau sukses, hidupnya mau saudara mengejar sesuatu, jangan, kita tahan dia. Kita belajar sabar, istirahat, ya. Kemudian cara memandang. Ini adalah ya disiplin apa, saudara? Disiplin bagaimana kita, saudara, tidak cinta uang. Ya, karena uang menyenangkan ego, saudara. Ya, uang membuat ego, saudara, ya akhirnya saudara menjadi ya pusat menyenangkan dia. Nah, saudara, kita nggak mau mencintai uang. Nah, kemudian disiplin penundukan diri. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Mencari pemerintahannya. Ya, kita mesti mencari dahulu pemerintahannya Allah supaya ego kita mati, saudara. Ya, kalau kita tidak ya mempraktekkan ini, ego kita ya dibesarkan, ego kita ditinggikan. Nah, itu dia, saudara. Kalau ego udah bekerja, udah ya kita nggak mau ikut Yesus. Kita suruh Yesus yang ikut kita. Banyak sekali orang nggak ikut Yesus. Yesus yang suruh ikut dia. Dia nggak bisa nempel sama Yesus, saudara. Kalau kita tidak menyangkal diri dan memikul salib tiap hari. Nah, ini disiplin menolong kita tinggal dalam Kristus. Nah, cukup tinggal dalam Kristus? Enggak cukup, saudara. Kita perlu apa, saudara? Membiarkan Kristus tinggal dalam kita. Nah, ini yang kedua. Kristus mesti tinggal di dalam kita. Nah, bagaimana caranya? Praktek disiplin keterlibatan. Nah, apa itu disiplin keterlibatan? Ini adalah disiplin-disiplin untuk sang carang menyedot sari-sari makanan dari pokok. Nah, kita mesti sedot sari-sari kehidupan dari Kristus, baru kita bisa berbuah. Nah, ini disiplin makan dan minum sebenarnya, saudara. Ya, disiplin makan dan minum. Ya, nah contoh koram deo itu disiplin apa, saudara? Ya, itu disiplin kita mandi di hadirat Tuhan. Ya, kita membiarkan diri kita soaking in the presence of God. Ya, itu penting sekali, saudara. Kita mandi hadirat Tuhan terus, dibasahi oleh hadirat Tuhan terus. Ya, merenungkan firman, itu kita makan makanan rohani tiap hari. Nah, ini nggak boleh, saudara, sekali-sekali aja. Mesti tiap hari, karena disiplin rohani kan. Nah, kita makan seperti carang sedot sari makanan terus. Nah, ya, koram deo juga begitu kan. Koram deo itu adalah dia membiarkan sari-sari kehidupan masuk ke dalam carangnya, saudara. Ya, nah ibadah raya, ibadah komsel, ibadah kompak, ini apa, saudara? Ini minum. Inilah kita bersekutu dengan saudara kita dalam tubuh Kristus. Kita sedang minum. 1 Korintus 12 ayat 12-13 katakan begitu, saudara. Sebab oleh satu roh kita dibaptis ke dalam tubuh Kristus dan kita diberi minum oleh roh yang sama. Ya, jadi kita diberi minum. Nah, minum di sini apa? Aliran-aliran air hidup yang mengalir dari bait Allah. Kalau kita datang ke bait Allah, ke pertemuan orang-orang komunitas tubuh Kristus, ya, maka kita minum, kita saling memberi minum. Nah, saudara nangkep ya. Jadi, saudara, dua jenis disiplin ini menolong kita bisa tinggal dalam Kristus pokok itu dan membiarkan Kristus pokok itu tinggal di dalam kita. Nah, kalau kita tinggal dalam Kristus, Kristus tinggal dalam kita, kira-kira apa yang terjadi, saudara? Pasti dong carangnya berbuah. Nggak mungkin carangnya tidak berbuah. Dan carangnya tidak perlu ngeden untuk berbuah. Tidak perlu ngeden. Ya, pasti berbuah.
Nah, sekarang saudara, kita mau memperdalam ya, karena minggu ini kita membahas tentang disiplin berkomunitas. Nah, inilah ibadah raya atau ibadah komsel atau ibadah kompak. Nah, di dalam ibadah kompak komsel ya, saudara, khususnya kompak komsel, kita mesti praktekkan disiplin berkomunitas. Nah, ada 4 disiplin berkomunitas, tapi Pak Tirto fokusnya hanya membahas 1. Nah, kita mau diingatkan 1 disiplin ini, saudara. Mari kita lihat next. Ini adalah disiplin tidak saling menghakimi, tetapi saling memulihkan. Nah, kita baca dulu ayatnya, masih ingat? Kita nggak baca semuanya, ayat 4 dan 5 aja. Bagaimanakah kamu dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, perhatikan saudara. Jadi Tuhan bilang, ya, untuk kita bisa mengeluarkan selumbar dari mata saudara kita harus keluarkan dulu balok dari mata kita. Nah, apa artinya ini, saudara? Nah, kalau saudara baca ayat sebelumnya, dibilang janganlah kamu menghakimi, ya, supaya kamu jangan dihakimi juga. Karena ukuran yang sama kita pakai diukurkan pada kita. Nah, apa artinya jangan menghakimi? Ya, saya mau ingetin lagi. Menghakimi di sini, saudara, bukan berarti kita nggak boleh mengoreksi saudara kita. Bukan. Ya, menghakimi di sini standarnya adalah sesuai dengan Yesaya 11. Nah, Yesaya 11 di situ dikatakan Yesus, saudara, dia begitu takut akan Tuhan, tunggul Isai itu yaitu Yesus, begitu takut akan Tuhan sehingga dia disebut begini, yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan, yang tidak menghakimi menurut yang tidak menghakimi sekilas pandang dan menjatuhkan hukuman menurut kata orang. Nah, ini dia, saudara. Jadi yang dimaksud menghakimi di sini bukan berarti kita nggak boleh mengoreksi saudara kita, bukan. Tapi menghakimi itu gini, saudara. Kita melihat seseorang, baru aja sekilas pandang kita lihat, kita udah menilai, udah menjatuhkan keputusan, ya, udah menilai dulu. Nah, artinya gini, ketika kita lihat tampang orang itu, baru yang di luar aja kita udah bilang, ini orang mah, aduh, capek deh, aduh, nggak ketolongan orang ini, enak aja, ya, ini orang ya, aduh, jahat dia, ya, apa saudara nggak jahat, ya, dalam diri saudara juga ada yang jahat kan. Nah, ini orang ya, aduh, ya, kata orang dia itu kayak gini. Kata orang Sunan itu begini. Kata orang Untung itu walaupun namanya Untung, tapi dia sebenarnya nggak untung. Ya, kata orang. Dan sekilas pandang kita udah menilai orang dan menjatuhkan keputusan. Putusannya apa? Gua nggak mau deket-deket sama dia deh pokoknya. Ya, keputusannya apa? Ya, atau kita yang menjatuhkan penghakiman. Dia harus dihukum. Dia harus begini, dia harus begitu. Ya. Nah, itu dia, saudara. Enggak boleh. Ya. Kenapa, saudara? Karena kalau kita menghakimi, nah itu yang disebut menghakimi. Ya, sekilas pandang dan menurut apa kata orang. Nah, kalau kita menghakimi, berarti kita udah pakai balok. Nah, kelilipan balok kita, saudara. Lihat gambarnya, ini orang kelilipan balok.
tapi sok-sokan mau ambil selumbar dari mata saudaranya, iya kan? Nah, saudara, apa yang terjadi? Dia bisa ambil nggak selumbar saudaranya? Nggak bisa. Yang terjadi apa, saudara? Malah dia nyolok mata saudaranya. Kenapa? Karena dia buta, dia nggak bisa lihat. Nah, selumbar itu apa? Selumbar itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh seseorang di komunitas kita, anggota kompak kita, istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, ya, yang kita lihat kesalahannya, tapi dia sendiri nggak sadar sepenuhnya. Ya, ini yang disebut blind spot. Zaman dulu, saudara, orang kalau kelilipan selumbar, dia perlu orang lain ngambilinnya. Kenapa, saudara? Karena zaman itu tidak ada cermin yang jernih. Ada cermin, tapi kata Paulus samar-samar. Berarti nggak bisa lihat kalau ada selumbar. Nah, karena itu, saudara, selumbar perlu orang lain mengambilnya. Dibantu, baru bisa keluar selumbarnya. Berarti selumbar itu apa? Blind spot. Ya, kesalahan yang kita nggak bisa lihat. Ya, contoh, user-user saudara, kan saudara nggak bisa lihat, itu blind spot namanya. Gimana caranya saudara lihat? Nah, perlu orang lain liatin. Ya, user-user saya gimana? Ya, ada kena ini nggak? Ya, ada luka nggak? Kok sakit ya user-user saya? Nah, saudara, orang lain yang bisa lihat. Demikian juga kita. Banyak kesalahan, kelemahan, dosa yang kita lakukan, biasanya dosa yang berulang-ulang. Ya, orang lain lihat, kita nggak lihat. Ya, kita nggak lihat, saudara. Nah, kita perlu orang lain lihatin. Makanya, saudara, kita perlu orang lain seringkali mengoreksi kita. Ya, tapi saudara, seringkali ya saudara, kita nggak mau orang lain mengoreksi kita, ya kita nggak bisa puli-puli. Nah, juga yang mengoreksi mesti lepaskan dulu baloknya. Dia tidak boleh, saudara, mengoreksi dengan sikap menghakimi. Kalau dia datang dengan sikap menghakimi, nah yang terjadi justru koreksi itu menyakitkan, koreksi itu melukai, koreksi itu membuat tambah parah. Ya, kayak pisau operasi, saudara. Pisau operasi gunanya untuk memulihkan, tapi bisa juga menyakiti, makin parah lukanya. Ya, tergantung siapa yang pakai. Makanya tolong kalau saudara nggak rohani, jangan asal koreksi orang. Jangan. Ya, kalau saudara nggak rohani, belum doain orang itu, saudara masih punya balok, tolong jangan koreksi orang. Koreksi itu bukan memulihkan, lebih banyak menyakiti, tambah parah. Nah, ini disiplin-disiplin yang kita mesti praktek di dalam berkomunitas. Ya, kalau kita nggak praktek, saudara, kita saling merusak. Kita tidak jadi pembangun rumah Tuhan, tapi kita jadi perusak rumah Tuhan. Ingat loh, Tuhan benci sekali dengan dosa ini, saudara. Siapa yang membinasakan bait Allah, dia akan dibinasakan oleh Allah. Itu konteks ayat itu adalah gereja, komunitas. Ya, karena itu bicara soal gereja Korintus, komunitasnya. Jangan rusak rumah Tuhan. Jangan rusak komunitas rumah Tuhan. Nanti Tuhan rusak kamu. Ya, nah, saya takut saya mau belajar seperti Kristus yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan, yang tidak menghakimi sekilas pandang dan tidak menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Yesus saja kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Saudara takut akan Tuhan enggak? Kalau saudara takut akan Tuhan, nah ini kan ayatnya kan, yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan, ya tidak menghakimi dengan sekilas pandang saja,
atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ini ayat tentang Yesus. Nah, pemuritan adalah belajar sampai jadi serupa dengan Yesus. Maka kita mesti belajar, ini salah satu sikap yang kita mesti miliki. Takut akan Tuhan, ya, tidak menghakimi dengan sekilas pandang saja dan menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Jadi mari kita praktek ini, saudara. Ya, ayo. Nah, prakteknya gimana? Next, yang terakhir, cara mempraktekkan disiplin rohani. Pertama, kita mesti bergantung sama Roh Kudus. Kalau kita praktek ini hanya sebagai apa, saudara? Rutinitas, hanya sebagai kewajiban saja. Memang ini kewajiban, ya. Tapi kalau hanya kewajiban, tidak bergantung kepada Roh Kudus, ya kita tidak berhasil, saudara. Karena Yesus saja mempraktekkan disiplin rohani, bergantung sama Roh Kudus. Dikatakan dia penuh dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Di situ dia berpuasa 40 hari 40 malam. Yesus saja berpuasa di bawah pimpinan Roh Kudus. Ya, jadi penting sekali, ya, kita mesti mengandalkan Roh Kudus, saudara. Itu yang pertama. Nah, kedua, saudara harus punya rencana praktek disiplin rohani secara intensional. Saudara mesti punya planning. Mau nggak saudara praktek disiplin berkomunitas? Disiplin berkomunitas yang kita hari ini belajar, yaitu apa, saudara? Ya, disiplin tidak saling menghakimi, tetapi saling memulihkan. Mau nggak saudara praktek ini? Nah, kalau mau, saudara harus bikin keputusan. Ya, saya mau praktek. Mulai kapan? Mulai hari ini, saudara. Saya mau praktek. Nah, bikin keputusan. Setelah bikin keputusan, baru Roh Kudus melatih kita nanti di lapangan. Jadi begitu kita bilang, misalnya ya, saya mau praktek disiplin, tidak saling menghakimi, tapi saling memulihkan. Nah, Roh Kudus bilang, bagus. Ya, siap. Nah, langsung ada prakteknya, saudara. Roh Kudus bawa kita, ya, biasanya kemana? Ke komunitas kita. Waktu kita kompak, waktu kita berrelasi dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, tiba-tiba Roh Kudus izinkan, saudara. Kita mulai lihat kelemahan-kelemahan saudara kita. Kita mulai lihat selumbar-selumbar di mata saudara kita. Mulai ada tuh, saudara. Mulai dimunculkan. Ya, ternyata anak saudara, wah, ada kelemahannya, ada kekurangannya, ya, ada blind spotnya. Ya, orang lain, ya, dia sendiri nggak tahu, nggak lihat, nggak sadar, tapi saudara sadar. Ya, mulai lihat anggota kompak saudara blind spotnya. Roh Kudus sengaja itu, saudara. Mulai mengizinkan saudara lihat kelemahan-kelemahannya, ya, kekurangan-kekurangannya, dosa-dosanya yang dia lakukan, yang dia nggak sadar-sadar. Ya, dia lakukan berulang-ulang. Saudara capek hati. Nah, waktu inilah saudara langsung praktek. Prakteknya gimana? Langsung, ya, waktu saudara lihat kelemahan itu, lihat dosanya, lihat kesalahannya, langsung saudara. Waktu itu juga datang kepada Tuhan, bilang gini, Tuhan, ku persembahkan Tuhan, pikiranku, perasaanku, ya, kehendakku Tuhan. Ku serahkan respon-respon otomatisku Tuhan. Tuhan, kuasai Tuhan. Tuhan, biar aku jadi seperti Yesus yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan, yang tidak menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tuhan, tolong saya Tuhan.
Supaya saya punya mata seperti mata-Mu Tuhan. Supaya aku jangan menghakimi dengan sekilas pandang. Oh Tuhan, tolong aku Tuhan. Jangan aku menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Nah, waktu itu Roh Kudus pasti tolong saudara. Ya, nanti saudara saudara bisa melihatnya beda. Oh, pantas dia begini, dia punya blind spot ini. Ya, karena apa? Roh Kudus tunjukin dia pernah terluka di masa lalunya. Makanya dia bertindak begini. Oh, kita ngerti, saudara. Dia itu kenapa begini? Roh Kudus jelasin, saudara. Ya, oh rupanya ya background dia seperti itu. Ya, atau dia punya blind spot yang dia nggak lihat. Nah, Roh Kudus akan kasih tahu gini. Sekarang kamu doakan dia dulu. Nah, setelah didoakan nanti kamu kasih masukan penuh kasih. Ya, deketin dia, ambil selumbarnya. Tapi kamu sudah tidak ada balok dulu. Kalau kamu tidak ada balok, kamu ada apa? Udah tidak buta lagi, kamu bisa ambil selumbar itu. Nah, waktu kita deketin saudara kita memberitahunya penuh kasih. Tidak, saudaraku, seperti menghakimi. Ya, tidak seperti tadi menurut apa kata orang. Tapi ini bersifat subobjektif. Dan ini bersifat apa? Saudara, penuh kasih. Nah, orang itu, saudara, nggak akan tambah luka. Dia akan makin pulih. Kenapa, saudara? Karena kita ya udah ditolong oleh Roh Kudus dan kita melakukannya dengan takut akan Tuhan. Ya. Nah, kalau dia nggak mau berubah juga, nah kita, saudaraku, sabar. Ya, kita memang nggak bisa rubah orang. Ya, kita mesti sabar. Makanya, saudara, ada disiplin. Nanti kita pelajari kalau kita ada waktu, saudara. Ya, supaya apa, saudara? Supaya kita jangan memaksa orang berubah. Nah, itu juga salah satu disiplin yang kita mesti praktek. Jangan maksa orang. Ya, tapi meminta supaya orang itu berubah. Ya. Nah, kalau dia nggak sadar juga, kita minta sama Bapa di surga. Ya, ingat loh saudara, kita tidak bisa merubah orang. Ya, kita, saudaraku, rubah diri kita aja susahnya setengah mati. Ya, jangan rubah orang, manipulate orang berubah, jangan. Ya, bagian kita nasihati. Bagian kita kasih masukan, penuh kasih. Ya, dan tepat sasarannya. Ya, kita berohani, kita tuntun orang itu supaya dia pulih, bukan apa, saudara, menghantam orang itu supaya dia ya makin parah. Jangan, kita mau dia pulih. Nah, itu saudara, mari kita praktekkan. Ya, jadi Roh Kudus yang ciptakan situasi di lapangan, langsung praktek. Nah, itulah cara mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Kalau saudara lakukan ini terus, saudara tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam saudara, pasti saudara berbuah lebat. Tuhan memberkati saudara. Bapa, aku berdoa bagi setiap orang yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan hari ini boleh mempraktekkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, saya serahkan kembali. Kak Edi, ada waktu untuk tanya jawab, Kak Edi? Boleh singkat aja ya. Oke. Ya. Bapak Ibu, teman-teman, ada yang mau bertanya mungkin? Oke, langsung aja. Atau saudara ada yang mau meneguhkan? Nah, silakan. Boleh. Ya Kak Edi, jadi mengoreksi sama menghakimi sebenarnya beda jauh ya Kak ya sebetulnya. Iya, betul. Karena kalau menghakimi konotasinya udah ini sih ya, melihat apa namanya itu kesalahan-kesalahan orang lain kali ya. Ya, jadi melihatnya itu sekilas pandang ya.
tahu ya sekilas pandang itu gini. Kita baru lihat tampangnya aja, kita udah ambil kesimpulan. Nah, padahal kan orang itu bertindak begitu, mungkin ada motifnya. Motifnya kita nggak ngerti, ya kan? Dia bertindak begitu, ya belum tentu loh. Dia itu, misalnya ada orang ya, saudara, dia melakukan sesuatu itu buat kita, aduh, kita sebel banget, saudara. Ya, langsung kita bilang, ini orang, ini orang pokoknya udah nggak bener aja. Ya, nah belum tentu, saudara. Kita mesti lihat motif dia. Kenapa dia begitu? Latar belakangnya apa? Nah, kita nggak tahu, kita nggak punya pengertian, kita main langsung menilai dan menjatuhkan keputusan. Apalagi menurut kata orang. Kita sendiri belum cek, ya kan, kebenarannya. Nah, itu bedanya. Tapi kalau mengoreksi yang benar, kita udah doa dulu, kita ya udah cek dulu, ya faktanya benar apa enggak, ya. Kemudian kita tidak bersifat subjektif tapi objektif, ya. Kemudian kita datangi dia tidak dengan sikap menghakimi tadi, tapi kita datangi dia dengan penuh kasih. Dan ingat ya, kita harus berohani. Ya, Galatia nggak salah ya, bilang kita harus berohani. Ya, kalau kita nggak berohani, lebih baik jangan. Ya, nanti pisau operasi jadi pisau membunuh orang. Ya, nah makanya saudara, kira-kira ya bedanya Pak Untung, menghakimi dengan mengoreksi yang benar, ya. Oke. Oke ya. Jadi ada empati ya kayak dia. Iya. Empati yang didorong oleh kasih kan, bukan cuma belas kasihan semata gitu ya. Nah, oke. Ada lagi, saudara? Kak, mau nanya, Kak. Ya, Kadang kan kalau ada orang kan yang seperti itu tuh dia menilai dari, ini orangnya begini, begitu gitu. Jadi ada timbul kecurigaan untuk hati-hati sama orang itu gitu loh. Nah itu apa termasuk jadi kita udah menghakimi dia gitu, Kak? Ya, kalau memang betul ya orang itu seperti itu, misalnya dia serigala ya kan. Nah, ya tentu dong kita mesti hati-hati karena serigala kan berbahaya ya. Nah, tapi kita udah benar-benar ngecek dulu dia benar serigala, ya kan? Jangan cuman kita asumsi gitu loh. Ya, kalau memang dia betul serigala yang membahayakan kita, pengajar sesat gitu ya, misalnya, ya, atau yang mau merusak perbuatan-perbuatan baik yang kita udah lakukan, kelakuan-kelakuan baik kita bisa dirusak oleh pergaulan yang buruk kan, ya kita mesti hati-hati juga. Ya, jadi itu belum tentu menghakimi itu. Ya. Oke. Thank you, Kak. Oke, masih ada lagi teman? Mau minta konfirmasi aja. Kalau saya kemarin kita kompak, yang saya sampaikan itu adalah kalau kita lagi saling memberikan masukan, memberikan koreksi kepada teman-teman kompak khususnya, yang penting karena ada unsur trust sekali ya Kak ya, trust di antara kita. Jadi kalau misalkan kita kasih masukan, teman kompak kita harus percaya bahwa apa yang kita sampaikan itu sesuatu hal yang bukan motivasi buat kita pribadi, tapi untuk dia sendiri gitu. Nah, tapi kalau waktu kita dimasukkan, kita tidak ada trust di antara kita, ya susah ya Kak. Jadi jadinya kita saling curiga bahwa apa yang disampaikan adalah untuk menyerang dia lah, untuk apalah. Jadi unsur yang utama adalah trust, benar nggak tuh Kak? Iya. Ya, mungkin kayak orang Amerika atau orang Inggris punya perkataan begini. Care enough to confront. Ya, apakah kita cukup caring sama orang itu
ya waktu kita mengkonfrontasi dia. Memang betul, kalau kita nggak punya hubungan, ya kita nggak ada caringnya, tiba-tiba kita mengoreksi, ya kan itu nggak bunyi ya. Nah, ingat karena orang itu kan ada rasa nggak aman, ya kan? Dia masih takut karena ya manusia belum sempurna ya, kita semua belum sempurna. Jadi orang pengen punya rasa aman kan. Nah, makanya kalau kita belum menciptakan rasa aman yang trust tadi itu ya. Nah, memang koreksi itu akan membuat dia menakutkan. Sehingga ketika kita koreksi, dia nggak efektif koreksinya. Ya kan? Nah, makanya kita koreksi orang hati-hati. Ya, kata Alkitab apa katanya saudara? Ya, jadi orang bebal, orang bodoh itu ya nggak bisa terima koreksi, saudara. Justru orang benar yang bisa menerima koreksi. Ya, jadi sia-sia kalau kita koreksi orang bodoh, orang bebal, ngapain capek hati, saudara? Ya, tapi saudara, ya kalau orang benar itu, nah itu buat dia bermanfaat dikoreksi. Jadi mari kita saudara, betul, kalau kita saling mengkonfrontasi, kita juga harus care dulu, ya. Nah, makanya salah satu pelajaran dalam pembapaan, masih ingat saudara, ya kita harus saling menerima tanpa syarat dulu. Kita mesti praktek kasih yang non ekspektasi, ya, karena itu menimbulkan rasa aman, ya. Jadi di kompak kita buat komitmen dulu. Ingat Pak Lukas bilang kita mesti saling menjaga, ya. Kita mesti saudara, trust sama teman kita. Nah, caranya kita sering-sering saudara, ya, menyatakan saya terima kamu tanpa syarat. Saya akan mengasihi kamu apapun keadaan kamu. Nah, kalau udah ada atmosfer yang seperti ini, nah kita saling mengoreksi itu saudara? Aman kan? Rasanya aman. Dia bisa menerimanya. Ya, jadi ada benernya yang dikatakan tadi oleh Betty. Betul. Thank you, Kak. Oke. Mungkin ada lagi Pak Sunan? Ada yang masuk ke chat room? Nggak ada, Kak Edi. Jadi, nggak ada ya? Oke, baik. Kayaknya tinggal praktek aja ini Pak Sunan. Betul. Yang penting prakteknya, Kak Edi. Iya, udah jelas banget gitu ya. Nah, kita saudara, saya dorong saudara jangan lupa ya, bergantung sama Roh Kudus, bikin keputusan saya mau praktek ya, intensional. Kemudian biarkan Roh Kudus ciptakan situasinya nanti. Ya, di mana? Di rumah, di kompak. Dia akan izinkan kita mulai lihat kelemahan-kelemahan, kesalahan. Nah, praktek langsung. Itu nanti jadi kalau kita praktek di lapangan ya. Oke, baik. Saudara doakan kami masih terus melayani di Abalov Kolongan dan juga saudara pelayanan di sini doakan ya. Luar biasa responnya saudara. Habis pandemi, wah, hampir semua gereja-gereja yang haus kirim utusan. Ya, hari ini mereka mau belajar tentang ya bagaimana kita praktek pemuritan kompak ya, komunitas kerajaan. Saudara doakan tim kita. Tuhan memberkati. Baik, saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak Edi. Mas Untung, kita tutup aja Mas Untung.